Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Ala hadhihi niyah لكل نية صالحة جامعة دافعة لأن الله يفتح عليه فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وبالسند أستاذ الإمام المبلغ رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وهدانا من علومه وبكم في الدارين آمين وبأن الله يشفي أمراضنا وأمراض العالم. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim. Iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi wa iftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-muqaddimin al-mutaakhirin وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا وبالخصوص جماعة مسجد القصوى من آفات الدنيا والآخرة ولا تزغ وتنازع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا وصحة تامة لنا ولا جبلا. اشفنا يا شافي اشفها يا شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا الله شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل دعاءنا ويسر أمورنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Quswa, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Quswa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Al-Quswa yang kita hormati ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan tulus, serius, sungguh-sungguh belajar Al-Quran. Saya berdoa semua yang hadir kita keluarga Allah masukkan ke dalam surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khatimah. Yang kedua disampaikan permohonan maaf karena selama 2-3 hari terakhir ini saya
tidak bisa berkomunikasi dengan jamaah sebab yang buat saya di hyper dibaca Pak. Ya, jadi pelajaran telepon masuk atau mungkin ada di orang yang menggunakan nomor saya, pasti bukan saya. Kalau apa aja intinya, kalau menggunakan nomor saya, nomor lama, nomor 14, itu pasti bukan saya. Saya sudah ganti nomor baru, nanti saya beritahu melalui Pak pengurus. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran halaman 27. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dia wanita istrinya berkata, sungguh mengherankan. Kalimatul Qur'an dan muslimin ini sebuah kalimat yang biasa dikatakan ketika ada perkara yang besar atau kaget. Al-aibu mudaratun min ya'il qur'an, dan aibnya nanti dari dia di rumah. Al-aibu wa al-ajuz, apakah apapun melahirkan anak. Padahal aku adalah seorang perempuan tua. Di respon dan umur 99 dan 90. Bahasa makni syaitan, dan ini pemicu dalam keadaan sudah 20. Namun mi'atun atau ishruna sanatan, dia umur 100 dan 20 tahun. Walau al-hali, dan maksudnya syaitan dari hal al-amil fihi ma fi za'amil isyarah, dan amil padanya ialah apa yang ada dalam kerja, ialah dari isyarat. Inna hadza syai'un ajib, sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang aneh. Ayyulad waladun min al-main, akan dilahirkan seorang anak bagi kedua orang yang sudah tua. Kalau mereka itu berkata, "Ata'ajatina min amrillahi wa qadatihi." Mereka berdasarkan semua kekuasaannya, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum. Rahmat Allah dan keberkahannya itu yang akan baik baik Ibrahim, ialah baik Ibrahim. Innahu hamidun mahmudun majidun karimun. Sesungguhnya Allah Maha Memuji, Maha Terpuji lagi Maha Kuat, yang Maha Terhormat. Falamma zahaba an Ibrahim maka tatkala telah hilang dari Nabi Ibrahim rasa takut ketakutan, wajah atau musyra ilwadi, dan telah datang kepadanya berita gembira dan apabila hujah dia memanggil, dia bersoal jawab dengan malaikat kami, bersoal jawab Ibrahim dengan utusan kami, bisa dikauminu tentang urusan kaum Lut. Inna Ibrahim sesungguhnya Ibrahim itu Halimun katsirul anati, benar-benar orang yang menyantun, yang banyak sabarnya. Awwahum muhimun raja'un, lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah, banyak kembali kepada Allah. Lalu Ibrahim berkata, aku menyebut apa yang mungkin adalah semisal ini. Apakah kalian akan membinasakan suatu kampung yang ada di dalamnya 300 orang lebih? Lah. Terus Rasul itu menjawab tidak. Pada itu nama yang lebih kami rasa ingin. Tapi Ibrahim, apakah akan kalian membinasakan suatu kampung yang di dalamnya ada 200 orang mungkin? Lah, menjawab Rasul tidak. Pada itu nama yang lebih mungkin. Berkata Ibrahim, apakah akan kalian membinasakan suatu kampung yang ada di dalamnya 40 orang mungkin? Lah, Rasul menjawab tidak. Pada itu nama yang lebih mungkin. Ibrahim berkata, apakah kamu akan membinasakan suatu kampung yang di dalamnya ada 14 orang mukmin? Lah, Rasul menjawab tidak. Itu jika fiha mukminun wahidun. Ibrahim berkata, pendapat kalian jika ada di dalam kampung itu seorang mukmin satu. Lah, Rasul itu
tidak. Qala inna fiha lutan. Nabi Ibrahim berkata, kemudian di kampung itu ada Namrud. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Kata Rasul, kami ini mengetahui kepada orang yang dia padanya dan memberi kita. Lama apa jika orang sudah panjang lebar cerita itu dan seratus mereka orang yang Ibrahim ambil saja. Para malaikat itu berkata, hai Ibrahim, datang ke ketetapan Tuhanmu tentang binatangnya tersebut. Binamu semuanya mereka itu ahli agar berbaju akan didatangi agar yang tidak dapat ditolak. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita simak, kita baca ayat-ayat ini, kemudian kita pahami maknanya, selanjutnya kita telah isi kandungan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya waylatna a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li syaitan inna hadha la syai'un ajib. Qalu atahjabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-rawh wa jaa al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Inna Ibrahim halimun awwahum munib. Ya Ibrahim a'rid an hadha innahu jaa'a amru rabbika wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Apa maknanya kita simak sebentar. Ayat sebelum ini menjelaskan tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Beliau kedatangan seorang tamu, gagah-gagah, datang-datang, bersih-bersih, terhormat ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kedatangan tamu dengan senang hati, menyambut dengan sajian makanan, hidangan yang besar-besar. Karena sudah menjadi kebiasaan Nabi Ibrahim menghormat tamu. Ketika sudah disediakan makanan berupa daging sapi udang yang dibakar, maka persilakan makan. Ternyata si tamu tidak nyentuh barang satu pun makanan itu. Membuat ini menjadi Nabi Ibrahim jadi khawatir, takut kok nggak mau makan. Ketika itulah mereka mengatakan, kami utusan Allah untuk menyampaikan informasi bahwa kami akan membinasakan kaum Nabi Lut. Bisa ya? Nah, selain itu, kami juga akan menyampaikan informasi yang menyenangkan kamu. Nabi Ibrahim akan dapat seorang anak namanya Nabi Ishak.
Ishak itu punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Ketika itu istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, senang sambil terheran-heran. Qalat, istrinya berkata, Siti Sarah, ya wailata, sungguh mengherankan. Kalimatun tuqalu inna amrin azim. Itu sebuah kalimat yang biasanya dikatakan ketika orang merasa terkaget-kaget, terkagum-kagum dengan sesuatu. Ya wailata, ya Tuhan, ada apa nih? Kenapa begini nih? Ya Allah. Wal alif dan alif mubdalatun mengganti min ya'il idhofah, dari ya idhofah. Alif, apakah aku akan melahirkan anak? Kata Siti Sarah sambil terkaget-kaget. Apa iya saya bakal punya anak? Wa ana ajuz, padahal saya sudah tua renta. Ajuz itu sudah tua banget. Kenapa? Karena Siti Sarah waktu itu umurnya fiskul wa fiskulata. Saya sudah 99 tahun. Ibu bayar, seorang wanita usianya 99 tahun dikabarin bakal punya anak, kan terheran-heran. Kalau orang sekarang 99 terheran. Ini bakal punya anak, heran dia awalnya. Wahada ba'li syaikha, sementara suami itu dalam keadaan sudah tua pula. Syaikha itu sangat tua. Lahum mi'atun aw 20 sana. Suami saya umurnya 120 tahun. Ya Nabi Ibrahim sudah 120 tahun, sementara istrinya 99 tahun. Umur segitu biasanya sudah jarang punya anak. Boleh dibilang nggak bakal punya anak. Kalau pakai bahasa Jakarta udah baki dan menopause sudah lama. Gitu katanya. ونصب على الحال والعامل فيه ما في ذا من الإشارة. Ya alasan bahasa. Dinasabkan syaikhon nasab fathah menjadi hal, wal amil dan amilnya pelakunya sini ma fi dza min al-isyarat, ialah apa yang ada di dalam dza, ialah diisyaratkan dari syarat. Kita ada syarat azim, sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang aneh. Jadi Siti Sarah merespon informasi bahwa bakal punya anak, terkaget-kaget, terheran-heran. Tapi bilang begini, ajib, aneh banget nih, tidak biasa. Terus qalu, di mana ajibnya aneh? Ayu ada waladun, bahkan akan dilahirkan seorang anak di hari main, di haramain, bukan di hari main. Bagi kedua orang itu sudah tua, haramain, sudah haram, sudah tua. Ini Pak Erwin. Qalu, para malaikat itu menjawab, Atajabina min amrillah, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah, kudrati, kekuasaan Allah? Maksudnya, kenapa kamu heran kalau Allah bisa berbuat apa saja yang menurut akal nggak mungkin? Allah bisa berbuat apa saja yang menurut kebiasaannya tidak lazim. Orang sudah 99 tahun, sementara suami 120 tahun, yang menurut kebiasaannya nggak mungkin punya anak. Tapi Allah bilang, kamu bakal punya anak. Rahmatullah wa barakatuh alaikum. Ini adalah rahmat Allah dan keberkahan dicurahkan kepada kamu.
Ya ahlal bait, hai ahlul bait. Siapa tuh? Bait Ibrahim, ya ahlul bait Ibrahim. Innahu sesungguhnya Allah Hamidun, maha terpuji. Mahmudun, maha terpuji. Majidun, lagi maha pemurah. Karimun, yang maha pemurah. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw, maka tatkala telah hilang dari Nabi Ibrahim rasa takutnya, al-khawf, takutan, wajah busyra, dan telah datang kepadanya berita gembira, bil walad, dengan akan lahirnya seorang anak, akhadha, dia mengambil yujadiluna, dia bersoal jawab, yujadilu rusulah, dengan malaikat-malaikat kami. Bersoal jawab Ibrahim dengan utusan-utusan kami. Isyahni kaum Lut, tentang urusan kaum Nabi Lut. Sampai sini kita bahas dulu. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat itu menjelaskan aspek teologis, aspek ilmu tauhid dari Allah. Allah itu sudah disepakati oleh para ulama ahli surga. Allah punya zat, ada zatnya, ada sifatnya, ada afalnya, ada asma'nya. Sifat Allah ada yang wajib, ada 20 yang wajib. Di antara sifat yang wajib itu, satu di antaranya kudrat, berkuasa. Allah berkuasa. Apa bedanya kuasa Allah dan kuasa manusia? Kalau kuasa manusia ada batasnya, ada waktunya, ada ketentuannya. Tapi kekuasaan Allah tidak terbatas. Bisa tenang. Di mana dia terbatasnya? Allah bisa saja melakukan afalnya, memberikan rahmat, rahmatullah, rahmat Allah. Apa bentuk rahmatnya? Allah bisa menjadikan orang yang sudah tua punya anak. Itu benar. Allah bisa memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah. Apa itu? Al-walad, anak yang bernama Ishak. Bisa. Terus Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Sampai di sini. Ini fakta teologis namanya. Fakta ilmu tauhid. Ini fakta. Itu ya. Fakta ideologisnya Allah itu kudrat berkuasa. Karena kuasanya dia punya rahmat. Rahmatnya bisa memberikan kepada manusia al-walad, anak. Karena kita di sini nih manusia nih, manusia
manusia. Bagaimana manusia menyikapi fakta teologis itu? Sikap manusia. Menyikapi fakta bahwa Allah berkuasa dan bisa memberikan sesuatu kepada makhluknya yang tidak biasa. Sikap yang mesti dibangun. Yang pertama al-iman, beriman, percaya. Tapi percaya saja tidak cukup, mesti dibarengi dengan sikap. Dibarengi dengan sikap at-taslim, at-taslimu, menyerah. Jadi iman saja tidak cukup, harus ada taslim, menyerah pada Allah. Kalau sudah taslim, lalu apa nih? Sikap yang paling bagus setelah taslim, orang kemudian asyukru, bersyukur. Pada Allah. Betul? Ya. Bersyukurnya gimana? Kan begitu kan? Bersyukur adalah mewujudkan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dikasih keturunan, bersyukur dong. Sudah 120 tahun, sudah 99 tahun yang punya anak berdua aja. Bapak ya, berdua aja di rumah, lantang itu. Tiba-tiba punya anak senang. Bersyukurnya dengan apa? Dengan 3 macam. Satu, bil lisan. Dengan lisan. Dia bersyukur dengan lisan, alhamdulillah. Jelas? Yang kedua, asyukru bil badan. Bagaimana bersyukur dengan ibadah? Yang ketiga, asyukru bil mal, dengan harta. Kalau diberikan harta, diberikan kelebihan, bersyukur dong. Gitu. Makanya Ibrahim itu orang yang sangat senang memahami tamu. Ini buat Nabi Ibrahim. Karena kita sudah diberikan oleh Allah rahmatnya, badan sehat, dan diberikan nikmat berupa hidup. Detik ini, sementara orang lain yang lebih muda dari kita udah pada pulang, ada kan? Teman kita, jamaah kita sudah pada pulang, kita masih diberikan rahmat, syukur dong. Betul syukurnya banyak, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Makanya benar tuh, kalau habis sholat baca alhamdulillah 33 kali, tahmid, ada kan? Tahmid 33, tahmid 33, takbir sholat 33 kali. Itu dengan takbir sebagai wujud syukur kepada Allah. Itu kan? Ditambah dengan lisannya ibadah jangan berhenti. Boleh beribadah kalau sudah paham.
Jelas? Orang hidup masih bisa bernafas, ada. Dan kalau ada lebih harta, berbagi kepada sesama, sebagai wujud syukur pada Allah. Jadi ini langkah yang mesti dibangun. Begitu juga Nabi Ibrahim. Jadi meskipun kasusnya ini 4.000 tahun yang silam dialami oleh Nabi Ibrahim, ini kasusnya 4.000 tahun yang lalu, 4.000 tahun yang lalu dialami oleh Nabi Ibrahim. Di mana? Kanan Palestina. Tapi meskipun ini fakta sejarah, fakta geologis, tapi juga punya makna untuk sekarang. Kita ingin sekarang bersyukur pada Allah. Bersyukur. Kita ini syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada saya, kata Allah, karena memberikan lebih rezeki, lebih badan sehat, itu tambah lagi. Kalau bersyukur akan ada al-bazid tambahan. Kalau ini dilakukan, ini nggak sia-sia. Allah akan memberikan al-bazidu tambahan nikmat. Gitu. Kalau bersyukur akan ada al-bazid tambahan. Kalau ini dilakukan, ini nggak sia-sia. Allah akan memberikan al-bazidu tambahan nikmat. Gitu. Kalau badan sehat dipakai syukur, tambah lagi sehat. Kalau ada rezeki dipakai bersyukur, tambah lagi rezeki. Betul tak? Ini mestinya dapat. Jelas? Baik. Sekarang wajatul busyra, dan telah datang kepada berita gembira padanya. Bil waladi akhadha yujadiluna. Nabi Ibrahim itu terkenal suka dialog, suka soal jawab, suka debat. Karena udah dari muda Nabi Ibrahim dilatih debat. Waktu Nabi Ibrahim berada di Ur itu di Rasul Selatan. Nabi Ibrahim udah biasa debat dengan Raja Namrud. Nanti kita, Raja Namrud. Jadi udah biasa. Nah begitu dapat informasi kalau beliau kedatangan tamu itu memberitahukan akan membinasakan umat Nabi Lut, Nabi Ibrahim mendebat putusan Allah itu. Isya'ni kaum Lut, tentang urusan kaum Nabi Lut. Kita Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu lahalimun awwahun munibun, benar-benar seorang yang halim, penyantun, kasir anak, yang banyak sabarnya. Di bagus itu Nabi Ibrahim itu sangat sabar. Kalau sabar diri, halim di sini lagi, sabar banget. Awwahun, dan seorang yang penghibah itu suka bersedih hati dan suka empati. Munibun, dan suka kembali pada Allah. Ada sifat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini punya sifat seorang yang pertama katanya santun. Di zaman sekarang penting santun, sabar, lebih sabar lagi. Santun. Yang kedua, seorang yang empati tinggi. Ya, kalau melihat orang ini pengen berbagi, pengen jenengin, pengen berbagi, itu empati.
ketiga selalu awal kembali pada Allah. Pada Allah. Ini tiga sifat ini bagus dimiliki orang al-uswah. Jangan gampang marah, jangan gampang terpicu oleh informasi yang tidak tepat. Cek dulu, awal kembalikan pada Allah. Kalau ada informasi, tabayun, benar kan? Jangan langsung ngomong aja. Tahu tak? Munibun turajamun, banyak kembali kepada Allah. Faqala lahum, lalu Ibrahim berkata kepada Rasul itu para utusan Allah itu, atuhlikuna qaryatan fiha thalathu mi'ati mu'minin. Apakah kalian akan membinasakan, kalian itu para tamu itu, suatu kampung yang ada di dalamnya 300 orang mukmin? Bisa tak? Apakah akan membinasakan kampung, negeri, kawasan yang penduduknya 300 orang mukmin? Kata Nabi Ibrahim, qalu la. Malaikat jawab tidak. Tanya lagi, ini contohnya nih. Apa tuhlikuna qaryatan mi'ata mu'minin? Kata beliau, apakah engkau akan membinasakan suatu kampung yang di dalamnya ada 200 orang mukmin? Tadi 300 kan 200, makin dikit kan? Qaulullah, kata malaikat, tidak. Tanya lagi, apa tuhlikuna qaryatan fi arba'una mu'minan? Kata Nabi Ibrahim, apakah kalian akan membinasakan suatu kampung yang ada di dalamnya 40 orang mukmin? Qaulullah, malaikat jawab tidak. Qala, Nabi Ibrahim jawab lagi, apa tuhlikuna qaryatan fi arba'ata asyar mu'minan? Apakah kamu akan membinasakan suatu kampung yang di dalamnya ada 14 orang mukmin? Coba lihat, 300, 200, berapa lagi? 40, 14 lah. Malaikat jawab, lah, tidak. Tanya lagi, apa ra'aitum in kana fiha mu'minun wahid? Bagaimana pendapat kalian jika ada di dalam kampung itu seorang mukmin, satu orang? La, Rasul itu menjawab tidak. Inna fiha Lutan, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya di negeri itu, negeri Sodom dan Gomorrah itu, ada seorang namanya Lut, seorang Nabi Lut. Berkata para Rasul itu, nahnu a'lamu biman fiha, kami lebih tahu daripada dengan kamu berapa banyak orang beriman di sono. Temannya pantas ila akhiri, sampai akhir. Pada maqala jidalahu, maka tatkala sudah panjang lebar Ibrahim bersoal jawab itu, dengan mereka pada mereka berkata, ya Ibrahim, a'rid an hadza, tinggalkanlah debat ini, tinggalkanlah soal jawab ini. Al-Jidal, kebantah, inna qad ja'a amruka, sesungguhnya telah datang ketetapan dari Tuhanmu bihalakihim, tentang binatangnya kaum Lut. Wa innahu, dan sesungguhnya mereka itu atihim azabun ghairu mardud, akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Bisa terkemar? Ya. Apa itu belajar? Pelajarannya satu, tapi Ibrahim punya sifat begitu. Sekarang ikat malaikat. Tidak akan
membinasakan kawasan yang ada orang beriman, meskipun cuma satu. Kalau begitu, jadi orang beriman sangat mulia. Kalau begitu, seandainya gitu, di Cidah ini nggak ada orang mukmin, bisa jadi udah kepantau dibinasakan. Tapi kalau banyak orang mukmin, ada orang belajar Quran, ada orang belajar ilmu-ilmu Islam di dalam kajian-kajian di Al-Quran, tak mungkin Cidah dibinasakan Allah. Jadi lihat orang berimannya. Jadi kalau itu gimana? Allah akan menyelamatkan Nabi Lut, dikeluarkan dari negerinya, kampungnya, bersama orang beriman. Kalau dibersih dari orang beriman, baru dihantar. Paham dong? Ya. Kalau gitu iman itu menyelamatkan. Ya. Jadi kalau kau pengen selamat, beriman dong. Ya. Supaya imannya bagus, diasah. Nah, saya sedang ngaji Sabtu. Setuju? Setuju. Biar gurunya cemen nggak apa-apa. Yang penting intinya dong. Betul nggak ya? Baik. Sampai situ. Sekarang kita pindah nih. Bagaimana kelanjutannya tentang Nabi Lut itu? Kaitannya dengan para utusan Allah. Silakan Ustaz. Walamma ja'at rusulu Lutan fi Abi, dan tatkala datang utusan-utusan kami itu kepada Nabi Lut, dia merasa susah dengan sebab usul itu. Hazina bisababihi, dia merasa prihatin dengan sebab kedatangan mereka. Atau kebingungan sadran, dan merasa sempit dadanya dadanya li'annahum hisanu wujuhi fi surati Yafin, karena sesungguhnya mereka bagus-bagus mukanya, merupakan tamu. Fakhofa alaihim qawmahum, lalu mereka takut, lalu merasa takut diganggu usul-usul itu oleh kaumnya. Qala hadza yawmun asibun syadidun, dan dia berkata ini adalah hari yang amat sulit, yang berat. Wajah kaum ma'alim, dan datanglah kepadanya kaumnya ketika kaumnya mengetahui kedatangan Rasul itu, yusrahuna dengan bergegas bersegera ilaihi, kepada Nabi. Wamin qablu, dan sejak dahulu kaum Majihim sebelum datang Rasul itu, kanu ya'lamuna sayyi'at, mereka selalu melakukan perbuatan yang keji. Wahida isyan berbicara berhadap, yaitu mendatangi laki-laki pada dubur-duburnya. Qala Lutun, berkata Nabi Lut, ya qaumi haula'i banati, hai kaumku, inilah putri negeriku. Pada zawwajuhunna, maka kawinilah oleh kamu mereka. Kunna atharlakum, mereka lebih suci bagimu. Fattaqullaha wa la tukhzuni, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu cemarkan namaku. Tafdhuni wa menodaiku fi dhaifi adyabi, terhadap tamu ini dan tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid, tidaklah di antara kamu seorang yang berakal, ya'muru bil ma'ruf, yang menyuruh berbuat yang baik, wa yanha 'anil munkar, dan melarang dari perbuatan yang munkar. Qalu laqad alimta ma lana fi balika, mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putri hajatin haja. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Dia mengejar, yaitu mengenai laki-laki, mendubui
قالوا لو أن لي بكم قوة طاقة أو آوي إلى ركن شديد. Nabi Lut berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolongmu, atau keluar atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, asyiratin teman-teman dan suami yang menolong aku, tentu menindak keras aku kepada kamu. Alam merasakan mereka berdalikan, maka karena melihat para malaikat akan perkataan Nabi Lut itu, para utusan mereka, mereka berkata, ya Lutu inna rusul rabbika, ya Lutu kami adalah utusan Tuhanmu, lain yakin mereka. Kali mereka tidak akan dapat membantu kami. Disukin dengan kejahatan. Saat dilihat dari ketin mereka menilai, sebab itu pergilah dengan mengamal rozamu di akhir waktu malam. Walau yang sakit di rumahmu, janganlah menoleh di antara kamu seorang pun di antara yang hati yang diri, supaya itu tidak melihat besarnya apa yang turun kepada mereka. Ilmu bersatu, kecuali kamu berbakti pada dunia dengan bapak menjadi badan dari apa sahaja. Tapi kalau aku menasih dan dalam satu kerabat dengan maksud, namun menjadi istilah minal ahli daripada ahli. Pada atas dilihat, artinya maka jangan pergi engkau bersama istri. Innahu musibah ma'asabahum dengan dia akan ditiupah agar yang menimpa mereka. Ingat, maka dikatakan dalam yakni pihak Nabi Lut tidak keluar bersama istrinya, mungkin al-farajat, dan dikatakan pula keluar istri Lut apakah dan menolehnya. Orang maka dia berkata, wa qawmah, aduh kaumku. Raja Ahad lalu datang kepadanya, hajarun sebutir batu, apakah Ahad lalu membunuh batu itu kepadanya. Ta'alahum an-wa'ni halatihim, dan menanyakan kepada Rasul-Rasul tentang waktu membinasakan kaumnya. Para Rasul menjawab, inna mu'idahum su'ah, sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Orang itu ajaran dari maka Lut berkata, aku ingin lebih cepat daripada itu. Aku para Rasul menjawab, alih asud kami bukankah waktu subuh itu sudah dekat. Ya, Bapak Ibu dimulakan Allah, kita baca lagi. Setuju? Ya, ngaji gini ya, baca terakhir. Mesti sabar memang. Ditekuni aja. Ayat Allah ini nanti ada hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna Lutan fi abihim wa qala bihim zar'a qala hadha yawmun azim wa ja'ahu qawmuhu yuqra'una ilayhi wa min qablu كانوا يحملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي كن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنا
لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Betul ya? Qalu ya Lut inna rusul rabbika la yasilu ilayka fa'asri bi ahlika bikit'in minal layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuh innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib. Kita lihat nih, sekarang indah. Tadi membicarakan putusan Allah berupa malaikat 10 orang ketemu Nabi Ibrahim. Sekarang melanjutkan misinya. Setelah meminta izin atau memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwa 10 malaikatnya akan membinasakan umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut itu durhaka, tinggalnya di 2 kota, Sodom dan Amorah. Sodom dan Gomorrah. Di mana durhakanya? Mereka kalau siang kerjanya ngebegal. Itu ada kafilah, mereka cegah, mereka ambil hartanya. Kalau melawan dibunuh. Uang hasil jarahan itu, hasil begal itu dipakai buat senang-senang. Malamnya boya-boya sambil melaksanakan syahwatnya. Syahwatnya apa? Laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Kedengaran ya? Nah, Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Karena ayahnya Nabi Lut, kakaknya Nabi Ibrahim. Nabi Lut punya ayah namanya Harun. Harun itu kakaknya Nabi Ibrahim. Sama-sama dengan Nabi Ibrahim berangkat dari Ur, menuju Kanaan, Palestina. Sampai di Palestina, mereka bagi tugas. Tugasnya di mana? Nabi Lut tetap tinggal di Palestina, mendakwakan Islam dan di Mekah. Sementara Nabi Ibrahim tetap tinggal di Kanaan, sementara Nabi Lut tinggal di Sodom. Kira-kira? Kalau dari Kanaan ke Sodom itu kira-kira 2 jam lebih. Jauh. Nah, mereka kemudian tinggal di situ. Nabi Lut tinggal di situ menghadapi umatnya ini. Walamma ja'at rusuluna Lutan, dan tatkala datang utusan kami itu kepada Nabi Lut. Jadi datang di tamu 10 menemui Nabi Lut. Kedengaran? Ya. Si Nabi dia merasa susah. Dia tuh Nabi Lut. Gak enak nih. Kenapa susah? Dengan sebab Rasul tamu-tamu itu. Hati Nabi Nabi dia merasa prihatin, sedih dengan sebab kedatangan mereka yang 10 itu. Kenapa sedih? Kenapa susah? Wadhaqa bil mar'ah, dan merasa sempit dadanya. Enggak enak. Sadrun, dadanya. Li'annahu, karena sesungguhnya mereka itu, tamu-tamu itu, kita menuju bagus-bagus mukanya, ganteng-ganteng, putih-putih. Fitur hadiahkan merupakan tamu-tamu. Fakhofa alaih qaumahu. Nabi merasa takut, diganggu para tamu itu oleh umatnya. Kedengaran? Kan tadi udah dikasih tahu, umat Nabi Lut terkenal
Nggak boleh ngeliat laki-laki ganteng. Pengen digoreng aja. Sebenarnya dikhawatir nih, takut umatnya tahu kalau ada takut 10 orang ganteng-ganteng. Jangan sampai tahu nih mereka. Kata Nabi Lut, ada yaumul asir, ini adalah hari yang sangat sulit buat saya. Di satu sisi mesti menghormat tamu, di sisi lain khawatir umatnya melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada tamunya. Itu tahu kan? Benar. Wajah Allah dan datanglah kaumnya. Datang ini bererot. Atau bererot. Lalu datang lagi. Itu ke rumah Nabi. Kenapa? Karena informasi dari orang. Ada informasi yang ngasih tahu ini istrinya Nabi Lut. Padahal istri Nabi Lut itu sudah punya anak dengan Nabi Lut, 2 orang perempuan. Setelah punya anak 2, istri Nabi Lut udah kurang teman sama lakinya. Dia lebih senang sama perempuan. Dan dia tahu watak umat Nabi Lut senang sama laki-laki. Dikasih tahu ada bererot. Paham ya? Lama al-mubihim ketika kaumnya mengetahui kedatangan Rasul itu tamu-tamu itu. Yuramuna dengan bergegas-gegas tadi itu. Terus datang lagi. Jadi banyak. Yuramuna segera mereka datang ke rumah Nabi Lut, mau ngeliat nih ganteng-ganteng tamu ini. Ilahi kepada Nabi Lut, wabil qablu dan sejak dahulu memang kau dibanjirin sebelum datang Rasul itu. Tamu-tamu itu emang lebih biasa kalau ada yang ganteng-ganteng sampai jadi mangsa. Kamu yang malu dan sayiat, mereka selalu melakukan perbuatan yang keji. Apa kejinya? Wahia yaitu isyanu rijal fil adbar, mendatangi laki-laki pada duburnya. Paham ya? Jadi asal laki-laki datang disodomi. Paham ya? Kenapa? Intinya nggak beres. Gimana nggak beres? Bukan begitu caranya. Kalau senang sama orang yang dihadapi, ya betul. Orang yang lain jenis. Bisa tengok laki-laki semua. Kalau laki semua perempuan apa? Kayak krim sama sarungnya. Terjelas nggak? Lihat, laki-laki semua laki-laki. Kenapa? Nggak cocok satu. Jangankan manusia, kambing aja kalau jantannya itu berantem deh. Benar nggak? Yang kedua, kalau bertamu mau di depan, jangan dari garasi. Paham? Dari belakang, nggak beres. Dan normal, paham? Bukan jalannya, bukan tempatnya, bukan salurannya. Terus qala Lut, Nabi Lut berkata nih kepada kaumnya nih, ya kaum kaumku, haula ibadati, saya punya anak perempuan 2. Fatazawwajuhunna, nikahilah dia. Maksudnya, orang-orang Sodom, kalau kamu ingin bersahwatlah dengan cara benar, laki-laki atau perempuan. Benar nggak? Perempuan atau laki-laki, jangan laki-laki, gitu maksudnya. Bukan punya anak 2 perempuan dikeroyok orang tabok. Salah dipahamnya tuh. Banget. Saya tahu, saya punya anak perempuan, nikahilah. Laki-laki dengan perempuan, itu sebaliknya.
Itu. Kunna, mereka itu, wanita itu, atharul lakum, lebih suci bagi kamu. Berdasarkan ayat ini, laki-laki menikahi perempuan yang suci. Ketika itu suci, terhormat. Lebih bagus menikah dibandingkan berzina. Kira-kira, kalau berzina, kayak hewan. Kira-kira, pernah lihat ayam. Ayam tuh nggak tahu aturan ya. Nggak tahu aturan, nggak punya malu. Kalau yang jantan kan nonton berzina, nggak ngurus orang banyak atau sepi, ayo aja. Kalau manusia nurut syahwat yang tidak teratur, gitu. Kayak ayam. Jadi meskipun laki dengan perempuan pakai aturan dong syariat, nikah dulu, jelas tak? Ya. Kalau udah nikah, silakan halal. Mandi 6 kali sehari boleh. Makan, minum, tidur, mandi. Makan lagi, minum lagi, tidur, mandi lagi. 6 kali sehari. Habis tuh air bagus. Istrinya ini jelas kan? Athar, lebih suci gitu yang berkata. Fattakullah, bertakwalah kamu kepada Allah, gitu maksudnya. Jaga dirimu dari ancaman Allah. Jangan mengerjakan yang Allah nggak suka. Gitu katanya. Wala tuhzuni, dan janganlah kamu cemarkan namaku. Malu dong saya sama kamu, saya ini utusan Allah nih. Jangan bikin malu saya. Takdohuni, menodai aku di hadapan tamuku terhormat ini. Fidaifi, terhadap tamuku ini, adyafi, tamu-tamu. Alaysa minkum rajul rasyid, tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal? Masa sih nggak bisa memahami? Masa sih nggak ada yang pintar? Rasyid itu yang cerdas. Ya'mur bil ma'ruf, yang mengajak orang berbuat baik. Wa yanha 'anil munkar, yang melarang orang berbuat yang munkar. Apa nggak ada? Masa yang begini nggak ngerti sih? Masa orang mau begini banyak nggak ngerti semua? Paham kan ya? Itu pesan Nabi Lut kepada umatnya yang banyak di depan rumahnya. Nyaut ini. Oh lu, mereka menjawab. Mereka tuh umat Nabi Lut. Laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin. Sesungguhnya kamu telah tahu katanya, bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Maksudnya, kamu kan sudah tahu, kami nggak demen sama perempuan. Nggak beres. Kami nggak punya hajat. Jadi biar ditawarin nikahlah dengan wanita, tetap kami nggak mau. Kami namanya laki-laki sama laki-laki. Jelas? Wa inna la ta'lamu ma nurid. Sesungguhnya kamu tentu tahu katanya apa yang sebenarnya kami kehendaki. Yang kami mau misalnya dirinya, yakni melakukan perbuatan mendatangi laki-laki homoseksual, mendugu. Yang kami mau ini. Makanya perbuatan kayak begini kalau terjadi lagi di masa sekarang pasti tidak disukai. Kan ada kejadian Surabaya, puluhan orang di hotel, laki-laki semua ternyata melakukan perbuatan umat tadi itu. Di Jakarta juga pernah, begitu seterusnya. Jelas? Pertanyaan kenapa nggak boleh laki-laki sama laki-laki? Karena faktanya kalau laki-laki melakukan perbuatan syahwat dengan laki-laki menimbulkan akibat fatal. Apa akibatnya? Penyakit AIDS.
Ada kan? Penyakit AIDS. Orang kalau kena penyakit AIDS, itu imunitasnya turun sangat drastis. Kekebalan tubuhnya turun. Misalnya, kalau orang biasa yang imunitasnya tinggi, kalau kena penyakit pilek, minum obat-obat kamu baik di warung, itu tahu nggak? Tapi kalau kena penyakit AIDS, dia kena penyakit AIDS, terus kena pilek, sampai mati pilek terus. Kalau batuk, sampai mati batuk terus. Artinya apa? Dibandingkan kesenangannya dengan siksanya lebih banyak siksanya. Satu tuh, makanya dilarang. Paham ya? Jadi homoseksual itu dilarang karena berbahaya. Larangan sodomi, homoseksual. Satu, berbahaya bagi keselamatan, kesehatan manusia. Yang kedua, menimbulkan ketidakberkahan. Tak berkah lingkungan. Kalau ada orang melakukan perbuatan sodomi atau homoseksual, lingkungannya tak berkah. Yang ketiga, bukan cuma itu, menimbulkan kejahatan yang meluas. Kan sudah ada faktanya. Kalau orang suka melakukan sodomi, gitu, kemudian yang disodomi itu punya pacar lain, sama-sama laki-laki, dibunuh. Makanya ada kan pembunuhan berantai. Dulu ada robot gedek. Dulu di Jawa Timur ada namanya Rian. Ya saya pun sudah tahu banyak gimana ini nyontohin. Itu nggak benar. Kalau ini suka dilakukan, akibatnya sih banyak orang dibunuh. Di Sukabumi ada juga Sukabumi. Karena suka mensodomi, yang disodominya kemudian punya kenalan laki-laki lain dibunuh. Alhamdulillah. Jadi bahaya, makanya dilarang. Pelajarannya setiap yang dilarang Allah jangan dikerjain, pasti rusak. Jelas? Itu katanya. Kalau begitu, yang sikap yang paling luas ini. Nah, ini taslim. Ikutin aja perintah Allah. Jauhin aja larangan Allah. Langgar ini. Kalau dilarang, jauhin udah. Gak usah kenapa dilarang, kenapa dilarang. Pasti bahaya. Ini gimana begini? Paham ya? Kita kan hidup dengan selalu kan? Gitu kan? Qala katanya Nabi Lut bilang, "Lau ana li bikum quwwatan taqatan." Seandainya aku punya kekuatan, punya kemampuan, au awi ila ruknin syadid, atau katanya kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, asyiratin dan suruni, teman-teman yang bisa menolong aku, dapat testu katanya, tentu katanya menindak keras aku kepada kamu. Bikum pala maroatil malaikat, maka tatkala malaikat, tatkala malaikat melihat para malaikat dari akan perkataan Nabi Lut itu, Nabi para malaikat jawab, ya Lut, hai Lut, inna rusul rabbika la yasil ilaik. Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Cerdas.
khawatir umat itu mencelakakan beliau karena sikapnya yang menentang. Maka jangan takut, mereka nggak akan bisa mencelakakan aku. Apa artinya? Setiap orang yang memihak pada Allah dibelain Allah. Kalau kita benar ikut jalan Allah, Allah belain. Meskipun bunuh akal saya nggak mungkin, tapi Allah bilang kamu yang selamatkan. Paham ya? Kalau ya Lut kita Rasulullah ya dilai. Kalau nanti berkata Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengaku kamu bisukin dengan kejahatan. Pasti dialihkan bikin dengan lain. Sebab itu ada perintahnya mereka. Pergilah kamu dengan membawa keluarga kamu, bikin di akhir tauhifatin minal lail, akhir waktu malam. Jadi perintahnya Nabi Lut, perintahnya malaikat, kamu pergi, tinggalkan kamu puni. Benar nggak? Emang ngaji kok tenang begini. Kenapa? Gue udah habis. Ini boleh buruk. Kita boleh ngomong aja. Ini ngeliat matan tuh. Lagi ngeliat mati. Ngomong aja. Serba salah. Penting banget kira-kira. Sedikit lagi ya. Apa ya? Mungkin kalau berulang begitu lihat itu saya berpikir berbeda. Jadi kata malaikat yang 10 itu, Lut, pasti dia bikin lain. Pergilah, tinggalkan kampungmu nih, negerimu Sodom di akhir malam menjelang subuh berangkat. Makanya waktu menjelang subuh itu waktu yang mahal. Waktu yang mustajab. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Kalau subuh 4 lebih 5 menit ya. Ini waktu yang paling kritis. Jam 02 sampai 05. Di mahal ini. Ini waktunya kalau berdoa mustajab. Kalau sholat dikabulkan, malaikat mengaminkan doa. Kata Allah, wahai malaikat yang 10 itu, tinggalkan nikah kamu nih jam-jam segini sebelum datang subuh. Karena Allah akan menimpakan kebinasaan. Wala yastafid minkum ahad. Dan janganlah menoleh di antara kamu seorang pun. Kalau udah pergi, tinggalin aja udah. Jangan roleh-roleh. Jangan lihat-lihat ke belakang. Gitu kata Allah. Oleh malaikat. Li'alla yara azima ma yanzilu bihi. Agar supaya Nabi Lut tidak melihat betapa besarnya katanya apa yang turun kepada mereka. Nanti kalau kamu noleh ke belakang, kamu nggak tega ngeliat umatmu. Akan dibinasakan Allah. Karena udah keterlaluan. Illa meradukan kecuali istrimu. Nah, ini ada dua pendapat. Birafi badal bin ahad dengan bapak tuh rumah menjadi badal dalam ahad. Wa fi qira'atin bin nasbi dalam qira'atin mengatakan dengan illa ramha illa merata ramha. Istisna menjadi istisna pengecualian minal ahli dari lafaz ahli ay pada tasrihnya. Artinya maka jangan pergi engkau bersama istrimu. Jadi malaikat bilang tinggalkan kampungmu, bawa umatmu beriman menjelang terbit matahari, terbit fajar sebelum subuh. Kecuali istrimu, kau usah diajak. Terus kan? Ini ada dua pendapat tafsir. Kenapa? Inna musibu hama asobahum. Sesungguhnya dia akan ditimpa, dia itu istrinya. Akan ditimpa, katanya azab yang menimpa mereka. Jadi istri Nabi Lut akan terkena azab seperti umat Nabi Lut. Terkena? Ya.
Fakila, maka dikatakan lam yakhruj biha. Nabi Lut tidak keluar bersama istrinya pendapat pertama. Wakila, dan dikatakan pada pendapat yang kedua, kharaja, keluar istri Lut katanya. Bersama Nabi Lut ikut keluar pulang pergi meninggalkan kampungnya. Faqala, maka ia berkata, wa qaumahu, sayangnya istrinya emang nggak soleh. Ikut bersama Nabi Lut, noleh ke belakang. Begitu ngeliat, wah katanya. Wa qaumahu, lu kaumku, katanya gitu. Faja'ah, lalu datang kepadanya, hajarun, sebutir batu. Hanya saja istrinya Nabi Lut itu. Faqatalah. Jadi umat Nabi Lut itu ditinggal oleh Nabi Lut, dihujanin batu, hujan batu. Tiap batu ada namanya. Jadi itu batu jatuhnya kepada orang yang namanya ada di batu itu. Jadi dia perlu kendali. Nah, salah satu yang kena batu itu istrinya, karena nggak dengar pesanannya Allah kepada mereka. Jangan oleh beneran. Itu doang nggak umat jadi batu yang batu. Aduh, kesiannya umatku gitu. Jatuhan batu satu. Fakotalah, lalu batu itu membuat istri Nabi Lut meninggal. Wassalamu, dan menanyakan Lut kepada Rasul an waktu halaki, tentang waktu membinasakan kaumnya. Kapan katanya umat ini akan binasa? Faqalu, para Rasul menjawab, inna mau'iduhum subuh. Sesungguhnya saat jatuhnya azab itu kepada mereka ialah di waktu subuh. Jadi waktu subuh itu waktu yang paling baik kalau orang ibadah. Tapi juga kalau orang maksiat, waktu subuh waktu sangat menyakitkan. Mereka ini umat Nabi Lut kalau subuh merem, tidur setelah capek maksiat dari sore sampai subuh, dibinasakan Allah. Jelas? Gitu katanya. Pokoknya maka Lut berkata, uridu ahjalan, aku ingin lebih cepat lagi. Min dzalik, daripada itu. Jadi Nabi Lut dikasih tahu umatku akan dibinasakan waktu subuh. Nabi Lut bilang, saya pengen lebih cepat, jangan subuh lama. Ada semangat satu umat. Dijawab oleh malaikat, alaysa subuh bin hari, bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Sudah dekat tuh, bangunnya jam 2, kita dekat subuh. Pada itu istiqamah. Nauzubillah. Dimulainya apa? Setiap maksiat yang disebarluaskan, diperbanyak, akan menimbulkan kebinasaan. Jadi kalau pengen nih Cideng, betul ya? Jauh dari binatang, jangan maksiat dong. Amin. Ya Rabbal. Sampai situ ya. Tanda itu. Jadi ditimpa hujan batu dari langit, dan setiap batu ada namanya. Itu belum selesai, masih ada lanjutan azab sih. Alhamdulillah. Ada yang belum jelas? Ya, hujan batunya nggak gede, tapi kalau kena kepala membentuk bawah. Nah, badan kayak peluru gitu. Dan batunya pasti kena ke orang yang namanya ada di batu itu. Gak bakal syarat-syarat. Dari situlah orang kemudian berpikir, ya, perlu kendali. Ya, ada kendalinya. Kalau gitu jangan maksiat. Kalau mau nikahnya benar. Saat kita mau perempuan sama laki-laki itu aja, silakan.
Ya. Apa itu? Tanya. Ya. Ada orang tiap hari kalau subuh baca doa kunut, tiba-tiba sholat di masjid yang tidak menggunakan kunut. Terus gimana? Kan gitu pertanyaan. Jawabannya adalah kalau imamnya bijaksana, ya, dia ketika rakaat kedua subuh, tapi Allahul Maghfirah, dia memberi kesempatan kepada makmumnya itu untuk membaca doa kunut. Seperti apa? Contohnya seperti di Mekah, Madinah. Mekah, Madinah bermadzhab Hambali yang tidak mensunnahkan membaca doa kunut. Tetapi meskipun tidak mensunnahkan di waktu subuh, tapi mazhab Hambali mewajibkan membaca kunut di waktu witir. Itu bedanya. Nah, kalau kemudian imam rakaat kedua, tapi Allah tidak memberi kesempatan, gitu ya, kepada si makmum untuk baca doa kunut, maka bapak yang biasa baca doa kunut baca. Hobi firli ya Ghaffar. Bisa kan? Ya. Kalau Allahumma firli ya Ghaffar, itu. Jadi Allahumma firli ya Ghaffar, bisa kan? Allahumma firli ya Ghaffar. Allahumma firli ya Ghaffar. Ya, baca. Allah maghfirli Ghaffar, ya Allah ampunilah saya, wahai maaf ampun. Itu begitu sampai Allah, dia langsung sujud baca Allah maghfirli Ghaffar. Catat, dianggap pernah membaca doa kunut. Jelas? Sama seperti misalnya kalau ada orang pengajian sudah berlangsung nih, gitu. Bapak kemudian datang terlambat, mungkin nggak? Kalau ngikutin hadis Nabi, kalau masuk ke masjid sebelum duduk sholat dulu 2 rakaat, kan begitu kan? Tapi ini majelis taklim sudah dimulai, kajian sudah dilangsungkan, tafsir sudah diterangin. Kalau pakai sholat dulu, nggak kebagian. Maka buat orang yang baru datang itu boleh pengganti sholat tahiyatul masjid membaca tasbih. Begitu duduk, subhanallah, walhamdulillah, jelas. Jadi ada solusinya, Pak. Gak apa-apa datang terlambat, masih bagus coba dengan gak datang. Benar gak ya? Bagus. Jelas? Paham? Tentang Nabi yang hidup sezaman, kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran dari Nabi yang hidup sezaman? Apakah kaumnya itu bareng-bareng atau kaumnya masing-masing? Ya. Apa pernah ada Nabi yang hidup di sezaman? Ada. Nabi Harun dengan Nabi Musa. Nabi Musa punya adik, Nabi Harun. Itu kata orang itu. Dua-duanya Nabi. Itu gimana obatnya? Ikut ajaran Allah untuk Nabi Musa. Karena Musa pemimpinnya. Mereka juga patuh pada Nabi Harun. Hormati juga Nabi Harun karena ini juga Nabi Allah. Nah, dalam kasus Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, ketika itu maka dibagi tugas wilayahnya. Nabi Ibrahim wilayah di Kanaan di Palestina, Yerusalem. Terus Nabi Lut disuruh tempat lain di daerah Sadum, Amuro. Jadi bagi-bagi tugas.
tinggal di kanan wajib tunduk dan patuh pada ajaran Allah dan lebih baik. Gitu. Mereka yang tinggal di Sodom itu wajib tunduk patuh pada ajaran Allah dan Nabi Lut. Emang beda enggak? Semua Nabi Rasul mengajarkan tauhid. Tidak ada yang mengajarkan beda. Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid, Nabi Lut juga tauhid. Cuma bedanya karena Nabi Lut menghadapi umat yang punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Suka melakukan perbuatan syahwat yang melanggar. Nah, tugas Nabi Lut lebih besar untuk merubah perilaku orang itu. Kalau ibadahnya sama, yang di depan sama. Itu apa? Karena katanya, apakah kita sekarang ngikut siapa nih? Gitu kan? Kalau kita nih umat sekarang, karena kita adalah telah pernah diutus Nabi penutup zaman Nabi Muhammad. Karena kita mengikut Nabi Muhammad. Jelas? Ya. Kenapa Nabi Muhammad ini paling lengkap, paling sempurna, akidahnya paling sempurna, tauhidnya paling lengkap, gitu. Syariatnya paling sempurna. Contoh, kalau umat zaman dulu juga pengenal sholat, ada yang sholat berdiri aja, ya. Yang tingginya 17 meter, 18 meter, sholat berdiri aja tuh. Tak mungkin orang 700 meter suruh sujud. Berantem aja. Nabi Nuh tinggi-tinggi tuh. Nabi Hud tinggi. Belasan meter tingginya. Nabi Adam 18 meter tingginya. Tak mungkin orang kayak begitu suruh sujud. Berdiri aja. Ada yang sholatnya ruku aja. Siapa tuh? Umat manusia sebelum Nabi Musa di Mesir. Itu kalau ruku aja. Ada sholatnya duduk aja. Ada yang sholatnya sujud aja. Nah, sumpah pada sholat di zaman dulu ada di dalam sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita berdiri ada kan? Rukunya ada, sujudnya ada, duduknya ada. Jadi paling lengkap, paling komplit. Karena paling komplit, jangan kabita. Apa kabita? Kepengen ikut yang lain nih. Misalnya Nabi Muhammad mengajarkan sholat 5 kali. Enakan pengen sholat 100 kali aja deh. Ini kasih banget pengen yang kurang banget. Gimana? Kalau 5 kali ketemu Allah lebih sering dong. Kalau ketemu Allah lebih sering, lebih banyak doa yang disampaikan. Jelas? Jangan merasa kurang baik. Ini paling sempurna. Akhlaknya juga Nabi Muhammad paling sempurna. Kalau Nabi Nuh menghadapi umat yang durhaka, ya Allah, binasakan mereka, jangan kau sisakan barang satu pun. Allah jawab, dibinasakan mereka dengan apa? Turun hujan 7 hari 7 malam. Terus air bah dari dalam bumi 7 hari 7 malam. Jadi dari dalam air, dari dalam bumi keluar air, dari langit turun hujan. Banyak. Binasa semua. Nabi Muhammad tidak menghadapi umat yang durhaka. Apa Nabi Muhammad? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku itu yang ngelemparin saya, impukin saya. Mereka begitu karena nggak ngerti, ya Allah. Bagus. Jelas? Bersyukur jadi orang itu. Paham? Paham ya? Ya Ibu. Soal Zulkifli. Ya, surat Zulkifli surat yang dianjurkan dibaca paling sedikit seminggu sekali. Apa? Yaumul Jumu'ah. Yaumul Jumu'ah itu Kamis maghrib sampai besoknya
habis asar hari Jumat siang sore baca minimal sekali. Apa faedahnya? Rasulullah mengatakan orang yang suka membaca suratul Kahfi itu pada malam Jumat atau hari Jumat, Allah berikan nur sutihat sampai penembus aras. Jadi orang itu dari mulai telapak kaki sampai kepalanya itu menghasilkan nur cahaya yang menembus ke langit. Dan orang itu diberikan oleh Allah penjagaan sampai Jumat depan. Dijagain sama Allah. Kalau Allah jagain ada aja rezeki. Benar. Mana buktinya? Berduduk kue 3. Benar nggak? Kopi tetar ada aja. Rupanya malam Jumat baca surat Kahfi. Paham ya? Jangan ragu tuh, Allah kaya tuh. Dia tahu gimana tuh memberikan umat itu bahagia. Jangan takut susah. Ikutin Nabi, ikutin Quran selamat. Jangan berhitungan. 110 ayat, ada 10 ayat. Nah gitu. 110 lama banget. Jangan berhitungan, jalanin aja. Nanti ada balasan. Paham? Jelas? Alhamdulillah. Syukur dulu ya. Kita ketemu lagi. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 29. Tanggal 7 berapa? 36 sama tanggal 6 tambah 7 lagi 13. Saya tanggal 9 berangkat nih, jadi Sabtu depan mesti ngaji. Tanggal 13 nah mohon maaf saya belum pulang. Nanti tanggal 20 kan ya udah pulang nih, jadi cuma sekali yang ngajinya nih. Minggu depan mesti ngaji. Kenapa dikasih tahu? Supaya nggak kecelek. Kalau nggak dikasih tahu pada kecelek. Kalau kecelek mendingan nyap-nyap. Brengsek rusak. Bisa kita mengajar, kok aja apa sih? Jadi maki-maki orang bersama. Jadi ini nggak bisa ini. Jelas? Saya doain semua yang ada di Al-Quran ke Mekah. Haji ke umroh. Yang udah umroh ke Aqsa. Allahumma bihaqqil Qur'an wa fi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bihaqqi ummil Qur'an ballighna ya Allah wa balligh man ma'ana min ahli baitina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina وقراباتنا وجماعاتنا وبالخصوص جماعة أسوة حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد وارزقنا وإياهم زيارة مكة والمدينة والمسجد الأقصى سالمين غانمين فارغين مبرورين
mustabshirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana waffiqna washfi mardana sahih sadana wa qawwi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.